Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Statistika Farmasi bersama saya Apoteker Valentina Meta Srikartika. Hari ini topik yang akan kita pelajari adalah statistika parametrik UJT. Nah, setelah selesai kelas, harapannya mahasiswa mampu untuk memahami apa itu uji parametrik, apa itu uji T, baik yang 2 sampel bebas maupun yang 2 sampel berhubungan. Kemudian, jika mahasiswa dihadapkan pada satu soal, mahasiswa tahu uji hipotesis apa yang akan dipakai, dan dari hasil analisis yang dilakukan, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan. Nah, pertama-tama Anda harus mengetahui dulu, apa sih statistika parametrik itu? Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan untuk data yang bersifat kontinu dan dapat menghasilkan statistika deskriptif. Artinya, jika data Anda itu bersifat kontinu, Anda ingat kan data interval, data rasio, dan data tersebut dapat diuji statistika deskriptif, misalnya dapat dicari ratanya, dapat dicari variannya, dapat dicari simpangan bakunya, maka jenis data tersebut bisa dianalisis menggunakan statistika parametrik. Nah, untuk dianalisis menggunakan statistika parametrik, sebuah data harus memenuhi kondisi tertentu yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kebalikan dari statistika parametrik adalah statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik digunakan jika Anda memiliki data dalam kategori lain, yaitu selain kontinu atau selain interval dan rasio. Misalnya Anda memiliki data dalam skala nominal dan juga ordinal, bisa diuji dengan statistika non-parametrik. Ayo ingat lagi apa itu skala nominal dan skala ordinal ya. Statistika non-parametrik dapat juga untuk yang berskala interval dan rasio. Namun, jika ada suatu kondisi tertentu juga. Nanti akan dibahas. Nah, jika Anda menggunakan statistika parametrik, baik itu uji Z, uji T, uji F, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sampel dari data Anda itu diambil dari suatu populasi yang terdistribusi normal. Yang kedua, sampel harus bebas. Proses pengambilannya tidak mempengaruhi proses pengambilan sampel yang lain, atau datanya itu sering kita sebut dengan independen. Kemudian, datanya harus terdistribusi normal. Nah, minggu kemarin Anda sudah belajar bagaimana menganalisis atau mengidentifikasi apakah suatu barisan data itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, jika terdistribusi normal, maka Anda bisa menggunakan uji parametrik. Kemudian, varians dari populasinya harus seragam. Ini nanti Anda bisa identifikasi dari hasil SPSS-nya. Nanti ada variansnya. Kemudian, data Anda harus diukur dalam interval atau rasio, atau bersifat kontinu tadi. Nah, bagaimana jika Anda memiliki keraguan mengenai data Anda jika dianalisis uji parametrik? Baik itu misalnya Anda tidak yakin apakah datanya memang pure terdistribusi normal atau tidak, atau sampel yang Anda gunakan kecil, ya langsung saja Anda bisa gunakan uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik itu bisa dilakukan untuk semua data, baik itu yang nominal, ordinal, interval, rasio. Dan uji non-parametrik itu harus digunakan jika ukuran sampelnya kecil. Nah, hari ini kan kita membahas tentang uji T. Uji T itu adalah salah satu bentuk dari komparasi atau uji yang membandingkan rata-rata antara antara dua atau lebih grup yang berbeda. Nah, hari ini kita akan membahas yang uji hipotesis 2 sampel bebas atau tidak berkolerasi dan juga uji hipotesis 2 sampel terikat atau berkolerasi. Minggu depan kita akan belajar tentang uji hipotesis lebih dari 2 sampel. Nah, kapan Anda menggunakan uji hipotesis 2 sampel bebas? Itu sampel dikatakan tidak berkorelasi atau independen atau bebas bila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Artinya, anggota sampel kelompok A tidak menjadi anggota sampel kelompok B.
itu Anda menggunakan 2 sampel bebas. Sebentar, saya akan menjelaskan apa itu uji komparasi. Seingat saya sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, singkat tentang uji komparasi saya akan mengulang lagi. Uji komparasi adalah uji hipotesis yang sifatnya mengcompare atau membandingkan. Apa yang dibandingkan? Rata-rata dari 2 atau lebih grup, ya. Misalnya nih, misalnya ada pertanyaan, apakah apakah rata-rata IPK perempuan dengan rata-rata IPK laki-laki pada angkatan 2020 itu sama di semester 1? Nah, itu kan mengcompare atau membandingkan bagaimana IPK perempuan jika dibandingkan dengan IPK laki-laki. Nah, itu termasuk uji komparasi, ya. Nah, uji komparasi yang selain uji yang 2 sampel bebas, ada juga 2 sampel terikat atau berkorelasi. Uji dua sampel terikat atau berkorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara 2 kelompok data yang berpasangan. Kalau yang 2 sampel bebas tadi bebas, jadi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara laki-laki versus perempuan. Kan itu beda ya, bisa dipisahkan secara tegas. Tidak ada yang perempuan kemudian nanti ketika diambil laki-laki, perempuan tersebut diambil lagi di kelompok laki-laki, kan tidak. Jadi bisa dipisahkan secara tegas. Itu Anda pakai uji hipotesis 2 sampel bebas. Tapi jika data Anda itu berupa 1 sampel atau 1 orang diambil datanya 2 kali, itu Anda pakai uji hipotesis 2 sampel terikat. Ya. Jadi uji korelasi 2 sampel terikat itu digunakan jika 2 kelompok data berpasangan jumlah sampel 1 namun dapat perlakuan berbeda dari dimensi waktu. Contohnya gini, misalnya pertanyaan penelitian itu, apakah terdapat perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat, misalnya obat yang dapat menurunkan berat badan. Nah, itu kan 1 sampel ya, diambil sebelum menggunakan obat, sesudah menggunakan obat, tapi tetap 1 sampel kan ya. Tidak yang laki-laki versus perempuan, itu kan 2 sampelnya berbeda. Ini sampel yang sama tapi diukur 2 kali, sebelum dan sesudah minum obat. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika Anda menggunakan uji hipotesis 2 sampel terikat. Ya, untuk lebih dari 2 sampel minggu depan kita bahas. Nah, di sini kalau uji komparasi Anda baiknya melihat tabel ini atau grafik ini, mohon maaf. Jadi kalau uji komparasi kan datanya itu berupa data interval atau rasio, ya. Karena Anda kan melihat beda rata-rata. Sesuatu yang bisa dirata-rata itu kan sesuatu yang dalam bentuk angka, yaitu dia harus interval atau rasio. Kalau dia ordinal, dia nominal, sulit. Ya, misalnya saya bertanya, ordinal dan nominal kan ordinal dan nominal itu kan contohnya yang kategori ya. Bagaimana rata-rata jenis kelamin angkatan 2020? Kan tidak bisa dijawab, tidak bisa dihitung rata-ratanya. Itu kan berupa kategori laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya pasti gini, berapa persentase laki-laki, berapa persentase perempuan? Nah, itu baru benar. Tapi kalau data yang bersifat kategori kan tidak bisa dicari rata-ratanya. Nah, jadi yang bisa dicari rata-ratanya kan interval dan rasio. Jika Anda memiliki data interval rasio, yang pertama Anda harus uji normalitas dulu. Datanya terdistribusi normal atau tidak. Kalau datanya terdistribusi normal, berarti Anda ke uji parametrik. Kalau datanya tidak terdistribusi normal, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah Anda mentransformasi data, sudah saya ajarkan minggu lalu. Yang kedua adalah Anda memakai uji non-parametrik. Ya. Jadi misalnya ya, data Anda terdistribusi normal, terus data Anda itu terdiri dari 2 kelompok. Kalau 2 kelompoknya itu berhubungan, ingat tadi berhubungan adalah 1 sampel diambil 2 kali, maka Anda pakai uji paired sample t-test, uji t-test yang berpasangan. Tapi kalau grup data Anda ada 2, kemudian data tersebut bebas, yaitu kelompok A tidak mempengaruhi kelompok B, datanya sama-sama bisa dipisahkan secara tegas, maka Anda pakai independent sample t-test. Nah, di sini ada komparasinya kalau data Anda itu tidak terdistribusi normal. Untuk data yang berhubungan, kalau tidak terdistribusi normal, Anda pakai uji Wilcoxon. Nah, kalau datanya itu bebas, 2 sampel bebas, kalau dia tidak terdistribusi normal, pakai Mann-Whitney.
Jadi ada komparasinya. Jadi yang pertama itu, kalau ada data interval atau rasio, Anda pengen menganalisis beda rata-ratanya, Anda harus melakukan uji normalitas dulu. Kalau terdistribusi normal, berarti Anda ke parametrik. Kalau tidak terdistribusi normal, berarti Anda ke non-parametrik. Nah, parametriknya Anda lihat dulu datanya 2 grup kah atau lebih dari 2 grup. Kalau 2 grup ada 2 pilihan. Datanya itu bebas kah atau datanya itu berhubungan. Kalau berhubungan Anda pakai paired sample t-test, kalau bebas Anda pakai independent sample t-test ya. Diingat-ingat ini, karena ketika ujian saya tidak akan memberitahu ini pakai analisis apa. Anda sendiri yang harus menentukan pakai analisis apa. Nah, sekarang kita ke uji hipotesis 2 sampel bebas. Jika uji satu sampel, rata sampel dibandingkan dengan rata hipotesis. Oke, ini jika uji tes satu sampel ya, Anda tidak memakai uji tes satu sampel, kita langsung yang 2 sampel. Dalam uji statistik 2 sampel, besarnya perbedaan rata yang didapat antara 2 sampel diperiksa. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya Anda pengen membandingkan nih, ada obat, katakanlah obat anti kolesterol. Anda coba efektivitasnya pada grup yang dikasih obat, kemudian grup yang dikasih placebo atau kontrol. Misalnya ya, kontrolnya itu placebo. Atau gini deh, misalnya grup obat baru versus grup obat yang sudah ada. Atau grup yang dikasih obat, grup yang dikasih placebo. Anda pengen membandingkan beda rata-rata kadar kolesterol antara grup yang dikasih obat dengan grup yang dikasih placebo atau grup yang dikasih obat baru versus grup yang dikasih obat yang sudah ada. Bagaimana? Ada nggak perbedaan kadar kolesterolnya? Nah, itu Anda pakai 2 sampel bebas, ya. Atau misalnya kayak gini, Anda pengen uji anestesi lokal. Artinya, kalau dioleskan sediaan gel atau dioleskan sediaan krim, maka tempat pengolesan itu akan kebal atau mati rasa gitu ya. Itu kan anestesi lokal. Cara mengujinya adalah dengan uji tusukan jarum, misalnya uji nyeri dengan tusukan jarum. Nah, beda nggak sih ketika efek anestesi yang dihasilkan antara sediaan yang berbentuk gel versus sediaan yang berbentuk krim? Ini 2 grup, kemudian uji nyeri itu hasilnya akan dinyatakan pada angka, berarti data Anda berupa interval atau rasio. Kemudian Anda memiliki 2 kelompok, gel dan krim, dan gel dan krim ini adalah 2 kelompok yang terpisah, ya kan? Gel itu sangat berbeda dengan krim, dan Anda punya kelompok yang gel sendiri, Anda yang punya kelompok krim sendiri. Berarti ini pakai uji 2 sampel bebas. Atau gini, misalnya Anda memiliki formulasi obat parastamol. Yang satu adalah formulasi memakai formulasi A, yang satu obat parastamol sama-sama parastamol, tapi Anda memakai formulasi B. Nah, obat itu kan harus stabil ya. Anda coba disimpan selama 3 bulan, kemudian setelah 3 bulan Anda ukur masing-masing kadar obat A dan obat B, mengalami penurunan atau tidak. Nah, misalnya seperti itu. Kadar obat itu kan dalam bentuk kontinu ya, dalam bentuk angka kadar obatnya. Berarti cocok untuk uji T. Kemudian di sini ada obat parastamol versi formula A, obat parastamol versi formula B. Anda tegas, yang ini formula A, yang ini formula B. Berarti Anda memakai uji hipotesis 2 sampel bebas. Atau misalnya gini, profil farmakokinetik itu contohnya gini, obat parastamol 500 mg, ketika dimasukkan di dalam tubuh, kadarnya kan pasti tidak 500 mg. Karena di dalam tubuh itu terurai lagi atau di metabolisme tingkat pertama lewat hati, sehingga ketika masuk tubuh, 500 mg parastamol itu tidak menjadi 500 mg. Nah, Anda pengen menghitung obat parastamol generik dengan obat parastamol paten ketika sudah masuk ke tubuh subjek uji, berapa kadar obat di dalam darah. Kadar obat di dalam darah yang dilambangkan dengan Cmax itu kan dalam bentuk angka atau variabel kontinu. Berarti Anda bisa pakai uji beda rata-rata, uji hipotesis beda rata-rata. Kemudian yang kedua ada 2 grup, obat generik versus obat paten. Nah, 2 grup ini kan 2 hal yang berbeda. Anda juga memberikannya tidak mungkin obat kelompok yang diberikan obat paten Anda berikan obat generik juga kan tidak mungkin karena akan kacau. Yang di dalam darah nanti obat mana yang dihitung. Jadi itu 2 kelompok yang bisa dipisahkan secara tegas. Kemudian Cmax atau kadar obat dalam darah itu dalam variabel kontinu, interval atau rasio, maka Anda bisa menggunakan uji hipotesis 2 sampel bebas. Uji T 2 sampel bebas.
Oke, Anda juga sudah belajar kalau hipotesis nolnya berarti tidak ada perbedaan nilai rata-rata dari dua sampel. Kalau tadi misalnya Anda belajar ya di sini ya, berarti kalau di sini tidak terdapat beda rata-rata kadar kolesterol antara grup pengobatan dengan grup kontrol. Nah, itu hipotesis nolnya. Uji parametrik, kalau Anda mau uji hipotesis dua sampel bebas yang menggunakan T tadi kan termasuk uji parametrik. Digunakan jika datanya terdistribusi normal. Dan variannya juga harus homogen. Bagaimana Bu cara mengetahui variannya homogen? Nanti Anda akan belajar di SPSS-nya. Nah, ini contohnya ya. Contoh kasusnya adalah untuk tujuan registrasi, dua formulasi suatu produk semi-solid yang mengandung suatu bahan antivirus telah dibuat. Kemudian diuji stabilitasnya pada kondisi penyimpanan terkontrol. Artinya suhu dalam ruangan itu 37 derajat Celcius, ditinggal selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, dua formulasi produk itu diuji atau diambil 10 sampel. Mengambilnya masing-masing 2 gram. Kemudian konsentrasi obatnya diukur menggunakan metode KCKT. Hasil analisisnya ada dalam tabel di slide berikut. Pertanyaannya, dengan menggunakan metode statistik yang sesuai, tentukan apakah ada perbedaan rata atau min atau rata konsentrasi obat tiap formulasi setelah periode penyimpanan. Paham nggak Anda nih soalnya? Anda harus paham dulu untuk menentukan bahwa, oh iya benar ini uji hipotesis dua sampel bebas. Jadi gini, Anda membuat suatu produk semi-solid. Katakanlah misalnya Anda bikin salep. Salep formulasi A dengan salep formulasi B. Sama-sama memiliki bahan antivirus, katakanlah misalnya asiklovir. Kemudian formulasi A dan formulasi B itu pengen Anda uji stabilitasnya. Anda simpan di suatu ruangan, 37 derajat Celcius Anda diamkan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, tadi kan Anda bikin satu produk itu kan beberapa ya. Katakanlah misalnya Anda bikin 100 formulasi A, 100 formulasi B. Nah, setelah 3 bulan, Anda ngambil 10 yang formulasi A, 10 yang formulasi B, masing-masing Anda ambil 2 gram, kemudian Anda hitung konsentrasinya dalam salep tersebut, konsentrasi obat dalam salep dengan menggunakan KCKT. Nah, Anda pengen mengetahui rata-rata konsentrasi formulasi A atau rata-rata konsentrasi obat pada salep formulasi A dengan rata-rata konsentrasi obat pada salep formulasi B, itu berbeda nggak? Kita pengen lihat obat A itu sama stabilnya dengan obat B atau tidak. Ya, kalau stabil kan stabilitas itu kan diukur dengan konsentrasi. Kalau konsentrasinya turun banyak setelah 3 bulan kan artinya obat tersebut tidak stabil karena dalam penyimpanan yang terkontrol 3 bulan kadar obatnya banyak berkurang. Itu kan artinya indikator tidak stabil. Namun di sini Anda pengen membandingkan kestabilan formulasi A berbeda atau tidak dengan kestabilan yang formulasi B. Nah, di sini formulasi 1 ya, bukan A atau B. Di sini formulasi 1 dengan formulasi 2, Anda mengambil 10 sampel, sebanyak 2 gram masing-masing, kemudian Anda analisis kadarnya. Ini hasil yang didapat dari formulasi 1, ini hasil yang didapat dari formulasi 2. Tugas Anda, apakah kadar obat pada formulasi 1 itu berbeda bermakna dengan yang formulasi 2? Ya kan? Yang pertama nih syarat kenapa Anda pakai uji T 2 sampel bebas, datanya berupa angka. Kalau angka itu antara interval atau rasio. Terus yang kedua, dua grup ini bisa dipisahkan secara tegas. Yang ini formulasi 1, yang ini formulasi 2. Maka Anda memakai uji T2 sampel bebas dengan syarat datanya ini terdistribusi normal. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan uji hipotesis 2 sampel bebas? Yang pertama Anda menuliskan hipotesisnya dulu, Anda menuliskan H0 dan H alternatifnya. Kemudian Anda pilih metode statistik yang sesuai, Anda pilih alfanya, kepercayaannya mau berapa persen. Kemudian Anda running statistikanya, lihat p-value-nya, dan kemudian interpretasikan hasilnya. Ini caranya, nanti langsung saja kita praktek di SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesis 2 sampel berhubungan. Nah, ini langsung latihan ya. Oke. Nah, uji hipotesis 2 sampel berhubungan, tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yang pertama syaratnya data Anda itu berupa interval atau rasio, data Anda berupa angka. Namun, uji hipotesis 2 sampel berhubungan itu data yang satu dengan data yang
2 itu diambil dari subjek yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini adalah ada suatu penelitian. Penelitian ini ingin melihat proporsi lemak tubuh oleh obat A secara bermakna selama 1 minggu. Nah, gini. Jadi Anda itu membuat obat pelangsing, katakanlah ya, sederhananya obat pelangsing, obat A. Anda ingin melakukan uji klinis pada 10 wanita. Ya, obat A itu efeknya adalah menurunkan lemak badan, lemak tubuh. Bagaimana Anda mengetahui obatnya berefek atau tidak? Pasti mengukur lemak tubuh sebelum dikasih obat dengan lemak tubuh setelah dikasih obat, ya. Nah, jadi 10 sukarelawan itu yang terlibat sebelum dikasih obat diukur lemak tubuhnya dengan metode yang namanya metode impedansi listrik. Kemudian selama 1 minggu dia diberi obat dengan dosis dan juga cara pakai yang sudah ditentukan. Kemudian setelah 1 minggu diukur lagi lemak tubuhnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Nomor pasien 1 sebelum diberikan obat lemak tubuhnya adalah 25,3%. Setelah diberikan obat selama 1 minggu, lemak tubuhnya menjadi 23,8 sampai sampel ke-10. Di sini Anda paham kan kenapa pakai uji T dan kenapa dikatakan berpasangan. Yang pertama, Anda memakai uji T karena datanya berupa interval atau rasio, ya. Kemudian berpasangan karena subjeknya satu orang dia diukur 2 kali, sebelum diberikan obat dan sesudah diberikan obat. Artinya kan berhubungan ya, karena subjek yang dipakai sama. Nah, di kondisi ini Anda memakai uji T2 sampel berpasangan dengan persyaratan sampel Anda sudah Anda analisis terdistribusi normal. Nah, di sini ya, contoh langkah uji hipotesis di uji T2 sampel bebas itu, Anda pertama, seperti yang saya bilang kemarin, tuliskan H0 Anda apa, H alternatif Anda apa. Yuk, ini latihan nih. Apa H0-nya? Coba. Ayo, saya berikan waktu 20 detik deh. H0-nya apa? H alternatifnya apa? Coba Anda pikirkan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya arahkan. Kalau seperti ini, H0-nya adalah, H0 kemarin kuncinya apa? Ada kalimat yang maknanya equal atau sama ya. Berarti bikin H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan lemak tubuh, rata-rata lemak tubuh yang signifikan antara sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan. Atau bahasa lainnya misalnya, proporsi lemak tubuh sebelum dan sesudah perlakuan dengan menggunakan obat A adalah sama. Bisa juga kan ya pakai kalimat seperti itu. Jadi kalimatnya bebas, yang penting ada makna sama dengannya untuk hipotesis 0, kemudian ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebasnya di sini kan obat ya, variabel terikatnya adalah lemak tubuh. Jadi Anda bikin hipotesis 0-nya, tidak terdapat perbedaan lemak tubuh yang signifikan antara kelompok yang belum diberi obat A dengan kelompok yang sudah diberi obat A. Ya, seperti itu. Kemudian asumsi dalam uji T itu sampelnya harus random, observasinya independen, kemudian datanya terdistribusi normal. Maka Anda boleh menggunakan uji T. Nah, ini cara analisisnya, nanti langsung kita mengerjakan dengan modul ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami oleh Anda. Sesaat lagi kita akan coba dengan menggunakan statistika dengan data yang sudah saya sediakan di Simari. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.